Karena sampah itu ada di depan meja presiden, yang disebut wakil presiden hasil karbitan itu. Penyusupan besar-besaran. Mulai dari wapres yang disusupi lewat MK, dan para menteri-menteri yang masuk dari lorong-lorong gelap, untuk bertahan di sana mencari nafkah untuk kepentingan pribadi, menjaga kepentingan Jokowi, menjaga kepentingan oligarki dan lain-lain. Ini kabinet residivis, terdiri dari 5 orang yang diduga terlibat kejahatan korupsi. Cabut semua pagar laut. Dan kamu pasang itu PIK 1, PIK 2, satu wilayah yang disegel untuk sementara. Kalau kamu tidak lakukan itu dalam 1 minggu, hei Tito Karnavian, saya copot kamu. Rakyat marah sama Mulyono, Pak Prabowo mondar-mandir Solo. Terus sebagian orang mengatakan ada perpisahan, di mana? Nggak ada. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak. Seperti biasa netizen, ini sudah lama kita tidak berjumpa dengan narasumber yang satu ini. Orangnya luar biasa. Faisal Assegaf. Terima kasih Abang Da. Salam. Kritikus politik. Siap, hormat Abang Da. Bung Faisal selama ini mengurung diri menunggu sampai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran baru mau berkomentar. Ya, kalau Menko Polhukam Budi Gunawan itu kan melakukan puasa bertapa politik. Oke. Di tengah isu kemarahan rakyat soal PIK. Oke. Kalau saya puasa politik. Oke, jadi mengamati semua situasi yang ada selama 100 hari. Oke, netizen Bung Faisal ini puasa politik selama 100 hari untuk menganalisis, ya, mencoba mencermati apa yang terjadi di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Oleh karena itu kita tanyakan, Bung Faisal, apa yang terjadi? Ya, pertama, ada harapan? Harapan harus, pesimisme tidak boleh. Oke. Tapi harapan kepada Presiden Prabowo itu harus dibangun dengan pikiran yang realistis, pikiran yang konstruktif. Oke. Bukan euforia kan? Luar biasa ini keberhasilannya. Kata keberhasilan kan belum, baru 100 hari. Oke, belum. Jadi kalau banyak perdebatan dengan data yang lalu lintas data di media sosial, kan cukup banyak tuh Bang. Cukup banyak keberhasilan Pak Prabowo. Kontra kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Haji Prabowo Subianto. Oke. Apakah berhasil atau tidak? Apakah ada harapan untuk 5 tahun ke depan itu janji-janji dipenuhi atau tidak? Itu kan rame. Nah, saya nggak terlalu mau masuk terlalu jauh dulu tentang visi, program, dan lain-lain. Karena yang sangat jelas, masalah utama ada hanya bertetangga dengan Prabowo yang disebut wakil presiden. Oke. Ya kan? Jadi kalau misal program makan bergizi gratis, program apa lagi? Kedaulatan nasional, ketahanan pangan, energi, dan lain-lain, itu sudah umum. Oke. Umum dalam pengertian rakyat menunggu gebrakan-gebrakan presiden. Tapi yang paling dinantikan adalah sikap morality, sikap kejujuran Prabowo untuk menghadapi masalah utama. Apa itu? Program utama. Apa itu? Membersihkan kabinet dari sampah dinasti politik. Kan begitu kan? Jadi itu sebenarnya ukurannya, Ya, bukan kepada ukuran program. Kalau dari realitas bernegara, bisa dengan sangat terang, program utama Bapak Prabowo Subianto itu membersihkan dulu kabinet kan, dari sampah dinasti politik. Itu dulu ya? Itu fakta. Itu yang bisa dinilai. Ya, kalau orang tidak mampu menunjukkan sikap kejujurannya, ruang kerjanya bersih, terbebas dari maling, bagaimana dia mau menegakkan hukum? Dia mau membuat program yang meyakinkan rakyat bisa jalan. Sementara di depan mata itu ada problem. Namanya penyelundupan, kejahatan politik, dinasti politik, Jokowi kan, Gibran. Maka hari-hari dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, rakyat terus bertanya, apa sikap Pak Prabowo? Satu program yang paling utama untuk meluruskan konstitusi. Karena masuknya Gibran sebagai wakil presiden dianggap sebagai anak haram konstitusi. Sebagai manipulasi demokrasi, sebagai penipuan terbesar di dalam bernegara. Oke, jadi itu yang harus diluruskan ya? Satu masalah ini belum diluruskan, susah kita berharap terlalu banyak buat Pak Prabowo.
Oke, berarti kalau begitu Bung Faisal melihat bahwa untuk menyingkirkan apa itu tadi istilahnya Sampah dalam kabinet. apakah itu sudah mulai perlahan-lahan dilakukan? Belum. Kenapa Anda bilang belum? Gimik-gimik saja, sinetron, drama-drama. Kadang memperlihatkan seolah-olah ada perpisahan antara Pak Prabowo yang dirindukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang otentik, organik, pemberani, tegas, terlepas dari pemimpin yang dikarbitkan, Gibran. Saya lihat belum ada perpisahan. Oke. Kemesraan justru makin kuat. Dalam 100 hari ini, posisi Gibran mendapatkan banyak keuntungan. Jadi kalau saya ditanya, apakah 100 hari ini, misal diletakkan pada dua kepemimpinan, Gibran dan Prabowo, siapa yang diuntungkan? Oh, banyak Gibran. Hanya Gibran diuntungkan? Gibran diuntungkan. Apa itu indikatornya bahwa pemerintahan ini sebenarnya menguntungkan Gibran dalam 100 hari? Pertama, Prabowo belum menjalankan sistem pendekatan kepemimpinan dalam ruang ketatanegaraan. Dia masih terjebak dalam reaksi, aksi, atau narasi yang berkembang di ruang publik. Ini kan terjadi misal kasus PIK. Pola pendekatan kan bukan pendekatan aturan. Bukan pendekatan prinsip-prinsip ketatanegaraan. Tapi responsif terhadap masalah narasi. Karena tekanan viral, kemarahan di media sosial, maka presiden secara personal, pribadi, merespon. Tapi ketika dia dipertanyakan soal penanganan dari sisi pendekatan negara, tidak terlihat. Maka misal banyak orang mengatakan, presiden sudah memerintahkan pencabutan pagar laut, tapi tidak diikuti oleh instrumen negara, aturan, penegakan hukum, untuk menyeret para aktor yang terlibat. Jadi, pada ruang ini makin jelas bahwa 100 hari melawan pagar laut ini, Gibran dalam posisi yang sangat menikmati. Nah, kepada pendukung Gibran mengatakan, kalau terus-menerus Prabowo merespon hanya narasi, tidak mengoperasikan negara atas prinsip-prinsip aturan yang tersedia, lembaga yang tersedia, maka Gibran diuntungkan. Inilah model kompromi. Diamankan kalian oligarki kan? Karena ada saya di dalam. Saya akan terus memastikan kabinet ini bekerja dengan respon narasi. Tidak masuk ke ruang sinergi ketatanegaraan. Gibran yang menikmati Solontologi dari sisi 100 hari. Jadi suasana ini sampai per 100 hari, Gibran, Jokowi, dan pendukungnya sangat menikmati suasana ini dan terbukti bahwa kekuatan kompromi itu masih kuat. Kalau kekuatan disebutkan oleh sebagian kalangan, ada perpisahan antara prinsip dan gaya kepemimpinan atau pilihan visi dan idealisme antara Prabowo dengan Gibran, maka itu terlihat di kebijakan, bukan di omong-omong. Misal presiden memerintahkan seluruh menteri-menteri terkait yang berkaitan dengan masalah tanah dan penegakan hukum. Saya, Presiden Prabowo Subianto, meminta dalam waktu 24 jam bentuk Satgas. Cari semua figur-figur yang dianggap memiliki kredibilitas, masukin mereka ke situ, dan saya mengeluarkan kepres untuk segera mereka merespon aspirasi rakyat dalam wilayah penegakan hukum. Membuat rekomendasi, melakukan investigasi. Nah, berarti hadir ini presiden dalam tata kelola bernegara. Tapi ini dia cuma merespon narasi ya? Kalau narasi sama dengan Jokowi, 10 tahun dia lakukan itu. Merespon narasi. Oh, dia membuat semua orang sibuk di bakul sampah media sosial untuk caci maki. Kemudian di waktu yang sama, secara diam-diam, dia memandu seluruh orang-orang penting di kabinet untuk membuat keputusan menguntungkan oligarki. Menguntungkan musuh-musuh rakyat. Ya kan? Tetapi rakyat itu hanya dapat narasinya. Nah, sekarang pola ini dipakai oleh Pak Prabowo. Berarti kalau begitu pemerintahan ini masih dijalankan secara tersembunyi oleh Jokowi? Belum dijalankan, ini baru duduk saja di kursi kemudian. Enggak, maksudnya pemerintahan ini masih sebenarnya yang jalankan masih rejim Jokowi? Pasti. Kenapa Anda katakan pasti? Dari sisi kebatinan, tidak ada perpisahan yang prinsipil antara kekuasaan lama dan baru. Kalau kita pakai gini Bang, yang sederhana untuk menggampangkan, kita pakai analogi. Amerika
misal Donald Trump, kan masalah sama dengan kita. Yang dihadapi oleh rakyat, tuntutan rakyat Amerika yang ingin keadilan. Merasa tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Joe Biden yang merugikan, memeras mereka dari sisi pajak. Mereka merindukan lahirnya pemimpin untuk sebagai antitesa kan, sebagai jalan solusi. Maka apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Ketika dia dinyatakan terpilih dalam proses transisi, dia merancang semua keinginan rakyat. Begitu 12 menit dilantik, 80 kebijakan menjawab respon rakyat, menjawab aspirasi rakyat. Konkret ya? Sekarang nggak ada. Kalau sekarang belum terlihat. 100 hari mengurusi pagar laut. Itu negara gagal. Kan ini kan kelas-kelas kecil. Kalau abang presiden, saya yakin bahwa bisa menggunakan pendekatan dekonsentrasi. Hubungan pusat daerah. Karena itu kan satu wilayah desentralisasi, daerah otonomi. Cukup perintah, Tito Karnavian, kamu perintah gubernur atau pejabat di sana dan seluruh bupati konsolidasikan Satpol PP, cabut semua pagar laut. Dan kamu pasang itu pik 1, pik 2, satu wilayah yang disegel untuk sementara. Kalau kamu tidak lakukan itu dalam 1 minggu, Tito Karnavian, saya copot kamu. Maka publik melihat Prabowo bekerja dengan sistem pendekatan kebijakan negara yang konkret. Tapi kalau hanya omon-omon, pagar laut tadi dicabut, kemudian ada pesta sedikit di bawah yang menghibur rakyat, angkatan laut terlibat, rakyat terlibat, rame-rame cabut, dan presiden dan wakil presiden nonton dari jauh. Saya pikir ini lelucon. Ini yang dimaksud orang-orang gagal di dalam mengelola organisasi negara. Karena esensi mengelola organisasi negara, selain tindakan itu nyata, dia harus cepat dan efisien. Nah sekarang kalah, 100 hari. 100 hari Pak, ngurus satu kebijakan, sementara ada ribuan kebijakan. Kalau dibagikan dari sisi waktu 5 tahun, nggak selesai. Maka saya orang yang berada di posisi dia, secara objektif melihat, jangan-jangan yang dimaksud kompromi, ini modusnya seperti ini. Cara mengulur waktu, membangun narasi, retorika. Yang penting rakyat puas. Gimik-gimik saja. Supaya ada perbincangan di ruang maya, dunia media sosial, dan mengatakan dengan semangat euforia, Prabowo hebat. Jokowi sekarang panik dan terancam. Tapi esensinya tidak ada satupun. Belum ada kebijakan satupun yang secara fundamental merubah. Oke, berarti esensinya Jokowi yang masih mengendalikan. Anda katakan bahasa mengendalikan itu udah nggak perlu, Bang. Dengan menempatkan Gibran, sudah bisa dilihat secara jelas. Ibaratnya, memang benar Prabowo itu disebut presiden. Tapi siapa yang berkuasa? Gibran. Karena 100 hari ini menguntungkan Gibran, Jokowi, dan pendukungnya. Kenapa menguntungkan? Karena tidak ada satu kebijakan dibuat oleh Prabowo menguntungkan rakyat. Siapa yang ditangkap dalam kasus PIK? Siapa yang dipecat di kabinet yang sudah terbukti? Yang oleh aktivis senior PDIP mengatakan, ini kabinet residivis. Terdiri dari 5 orang yang diduga terlibat kejahatan korupsi. 5 Menko loh, dari 7 Menko. Siapa itu? Ya Erlangga disebutkan namanya. Ya kan? Ada juga Erick Thohir, ada juga Bahlil. Ada orang-orang yang diduga. Bagaimana bisa membangun satu organisasi dengan tujuan penegakan hukum, sementara di dalam lembaga itu, ustadz dan pencuri itu bersatu. Bagaimana logikanya, Bang? Jadi makanya kita agak susah menilai ya. Jadi kembali ke 100 hari. Kita kan bicara 100. Saya belum pasca 100. Oke, jangan dulu. Kalau kita meneropon dari makan bergizi gratis, bisa nggak ada penilaian di situ? Ini program kecil. Ini bukan level presiden untuk bicara, untuk jadikan bahan kampanye apa. Maaf ya, saya tidak mau ngomong soal program-program begini. Ini teknis kecil. Staf saya, misalnya di kelompok studi kajian, mereka bisa urus ini. Kecil ini. Semua sudah tersedia. Di setiap sekolah ada kantin.
ada komunitas yang peduli terhadap sekolah itu. Kalau mereka mau membuat makan siang gratis, silakan saja, negara tinggal mendistribusikan anggaran ke kantin-kantin itu. Rakyat kemudian melayani rakyat. Ya kan? Iya, iya. Contoh Jakarta. Soal makan bergizi gratis itu sudah dibuat oleh Pak Anies. Tidak ada kehebohan. Jangan soal perut rakyat pelajar ini kemudian dijadikan bahan kampanye. Diproyekin. Bagi-bagi hasil untuk kontraktor. Memperkaya diri dengan menjual lambung perutnya pelajar. Saya nggak tertarik. Ada janji Prabowo yang dirindukan, sangat dinantikan oleh rakyat, menyangkut dengan kemandirian energi, ketahanan pangan, persatuan nasional. 3 ini dulu. Sampai hari ini justru beban belanja energi naik, Bang. Tidak turun. Kenapa demikian? Karena tukang hitung anggaran soal energi itu masih Sri Mulyani, masih tim Jokowi. Kedua, di bidang ketahanan pangan masih dikeluhkan. Ini jangan-jangan hanya satu transfer kepentingan proyek untuk kelompok di lingkaran Pak Prabowo. Ya kan? Belum ada gerakan-gerakan yang signifikan untuk itu. Hanya anggaran dijanjikan, kita lihat di lapangan penggusuran lahan-lahan yang oleh sebagian orang juga mempersoalkan. Prosedur-prosedur yang dilalui itu sesuai enggak? Faktor lingkungan, ekosistem, dan lain-lain. Nah, kepada persatuan nasional, itu juga dipertanyakan. Persatuan dalam konteks kompromi dengan rejim lama, atau persatuan dengan energi baru, mengumpulkan semua orang otentik, masuk dalam tim kerja pemerintahan baru. Yang ada ini persatuan dalam rangka kompromi. Terbaca di sana persatuan nasional itu adalah dilandasi hubungan mesra Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Prabowo dengan Gibran. Dalam 100 hari ini tidak ada perpisahan di antara mereka. Kalau ada benturan-benturan sedikit, itu wajar. Itu tidak signifikan. Oke, kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Nggak ada penegakan hukum. Orang-orang di KPK itu semua bermasalah. Diprotes oleh rakyat. Hampir setiap hari, bahkan mungkin jam, lembaga penegakan keamanan, kepolisian, itu terjadi keresahan di mana-mana. Kasus bermunculan. Komandannya, Kapolrinya nggak dicopot. Berarti indikatornya kalau kita lihat ada sesuatu yang Prabowo bisa dikatakan itu keberhasilan, kalau dia mengganti para ini ya. Ya kalau para pimpinan institusi waktu Donald Trump terpilih di Amerika, saya ambil Donald Trump atau Duterte di Filipina. Saat dilantik, beberapa jam kemudian, pertama yang ditunggu itu calon kelompok dari penegak hukum. Tim penegak hukum. Siapa jadi FBI, siapa jadi panglima, siapa jadi jaksa, siapa jadi polisi. Kepala, Bang. Karena Pak Prabowo maupun Jokowi dan seluruh rakyat, ikan busuk itu dari kepala. Kalau unsur-unsur kepala ini dikendalikan oleh mereka yang terlihat tidak mampu mengelola organisasi keamanan, misalnya kepolisian. Pak Sigit ini kan gagal, harus bilang gagal. Kasus bermunculan di mana-mana dan Kapolri bertapa diam. Iya kan? Maka dengan berbesar hati, sebenarnya publik udah melihat. Pas Kapolri saat ini sebenarnya mau mundur diri. Mengakui gagal ini. Tapi lucunya Prabowo tidak mengambil keputusan untuk segera mengganti. Biasa. Orang ganti Kapolri dari zaman ke zaman itu biasa. Kenapa itu tidak dilakukan? Kedua, tim-tim penegakan hukum di kabinet juga bermasalah. Menko Polhukam misalnya, BG. BG ini warisan masa lalu. Orang yang berkontribusi terhadap kerusakan pada era kepemimpinan Jokowi. Tito Karnavian sama, Erick Thohir sama. Siapa lagi? Bahlil sama. Seluruh menteri di bawah komando Gibran yang diusung, diselundupkan oleh Jokowi, semua itu bermasalah. Atau bahasa media sosial mengatakan, ini sampah yang nyata di meja kabinet. Jadi kalau berhadapan itu rapat, antara kubu Prabowo dengan menteri yang diselundupin oleh Jokowi, maka itu sampah bertemu dengan harapan kosong. Rakyat akan mengatakan, Anda jangan bicara program. Anda jangan membuat janji-janji dulu. Anda bersihkan meja Anda, baru kami yakin Anda akan
merealisasi janji-janji Anda. Anda akan membuat terobosan. Hari ini nggak ada. Jadi kasihan ini Pak Prabowo. Yang bukan sibuk bagaimana untuk membantu rakyat, nggak ada. Tidak ada Prabowo juga. Listrik tetap jalan. Lalu lintas tetap bagus. Air tetap mengalir. Karena sistemnya udah jalan. Hal-hal teknis itu dikelola semua kementerian. Tanpa ada Pak Prabowo atau Presiden. Autopilot. Yang dimaksud Presiden itu melakukan tindakan yang bersifat fundamental. Contohnya apa itu? Ya, dibuat oleh Donald Trump. Donald Trump tidak memberi ruang sedikit pun kompromi terhadap mereka-mereka yang dianggap oleh rakyat Amerika salah melakukan kebijakan. Jelas di sana. Bukan berarti permusuhan personal, tidak. Itu prinsip. Itu digambarkan perubahan. Abang ini presiden masa lalu, saya presiden yang baru. Ya. Abang melakukan hal-hal yang melukai rakyat. Di zaman saya hentikan, bila perlu saya penjarakan abang. Bukan karena urusan pribadi. Ya. Untuk mendidik rakyat bagaimana mengelola negara secara beramanah, secara jujur, konsisten terhadap konstitusi. Hari ini nggak ada. Rakyat marah sama Mulyono, Pak Prabowo mondar-mandir dari Solo. Terus sebagian orang mengatakan ada perpisahan, di mana? Nggak ada. Jadi saya dalam 100 hari ini, saya lihat tidak ada sikap tegas dan kejujuran Pak Prabowo mengevaluasi Gibran dan orang-orang yang diselundupkan oleh Jokowi ini. Menurut saya udah selesai. Nah, kita akan lihat dampak pasca 100 hari. Oke. Menurut saya, semakin lama berkompromi, semakin kental, semakin bersenyawa antara baik dan buruk. Artinya apa? Saya nggak yakin yang dibilang nanti tambah 3 bulan lagi baru ada reshuffle, udah nggak relevan. Jadi Udah yakin ini buat 3 bulan karena nggak ada. Saya tahu di lingkaran Prabowo siapa. 11-12 semua itu. Jadi 5 itu cuma tahun janji ya? Mereka tuh 5 tahun menikmati parade jatah kekuasaan, kenikmatan, kompromi. Tentu mereka akan lanjutkan. Nama-nama saya bisa sebut. Yang semua itu membawa kepentingan anak, ponakan, teman, sahabat, koncoisme, bang. Mereka nggak punya satu sikap jujur untuk membangun parameter yang objektif, merekrut orang-orang terbaik di Republik ini untuk bekerja melayani rakyat. Nggak ada. Yang ada itu ini ponakan saya, ini sahabat saya, ini konco saya. Ya udah, masuk Anda bersama saya, kita nikmati kekuasaan ini. Oke, jadi berarti Ya kan? rejim kompromistis ya? Ya sudah pasti begitu. Ini saya harus bicara ini dan semoga sampai ke Pak Prabowo. Saya tahu. Ini gimmick aja. Oh saya akan bikin ini, nggak ada. Udah. Jadi nanti 6 bulan itu Bung Faisal tidak yakin akan ada reshuffle. Ya reshuffle dan kemudian orang-orang yang keluar itu akan memompa satu situasi yang tidak stabil. Kemudian hasilnya sama juga. Kembali lagi ke jalan kompromi. Bang penjahat di level desa itu, ketika dia berhasil mencuri, merampok, menipu semua, dia tahu kalau nanti penggantinya lurah yang jujur, dia akan terancam. Apa yang dia lakukan? Kompromi. Kedua apa? Kalau kompromi itu gagal, dia akan bikin kacau di luar, sehingga kembali lagi kompromi. Jalan ini menjebak Prabowo dalam gambaran yang dirasakan rakyat di level bawah. Mereka belajar berorganisasi. Jadi 100 hari ini Prabowo gagal menegakkan arah dan tujuan. Tidak terlihat. Tidak masuk akal saya. Ini pagar laut misalnya. Ini pekerjaan Satpol PP. Tidak perlu angkatan laut. Nggak usah. Kalau siapapun presiden pasti dia minta Mendagri. Kamu Depdagri, saya kasih kamu 1 minggu. Kamu kumpulkan semua bupati, wali kota yang ada di pesisir itu. Menggerakkan itu semua Satpol PP. Bersihkan sampah laut. Yang disebut pagar itu. Kalau kamu mau butuh anggaran, minta sama mereka itu. Kontraktor-kontraktor yang memasang itu. Ada di situ pengusaha-pengusaha. Bupati telepon tinggal keluarkan biaya, rakyat dikerahkan, Satpol PP dikerahkan.
pagar laut itu bersih. Tapi ini satu drama yang seolah-olah merespon suara-suara kritis. Wah, presiden peduli. Wah, presiden mau lawan oligarki. Simbol-simbol ini pernah terjadi sebelumnya. Tapi kan sebenarnya di situ bukan sekedar pagar laut. Ya, Di itu situ tafsir ada dari oposisi. Saya juga mengatakan itu deklarasi perlawanan terhadap oligarki misalnya. Enggak. Maksud saya begini, kan di situ ada pengkaplingan, bukan tafsir. Ada pengkaplingan yang nyata-nyata sudah pasti. terbit SIM dan berarti Pasti. kan ada hal yang lebih prinsip. Udahlah, ini sudah hancur-hancuran. Satu wilayah yang difasilitasi oleh kekuasaan Jokowi dengan memberi kue kepada oligarki dan rakyat korbannya. Nah, cuma kita menyesali kawan-kawan di lingkar inti Pak Prabowo itu salah memberi masukan, salah bisik-bisik. Kalau abang atau saya di situ, saya bilang, Pak Prabowo, bentuk tim. Panggil Yusril, panggil semua itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya kan? Bentuk tim, identifikasi siapa pelakunya, aktornya. Tangkap. Penegakan hukum. Kemudian, selesaikan masalah rakyat yang menjadi ujung tombak atau objek pertama korban dari ketidakadilan ini. Ketiga, bikin dong. Karena kamu sudah masuk menyerobot, ini prosesnya ilegal, maka kamu bagi sama rakyat. 50% untuk pengembang, 50% untuk rakyat. Pik 1, pik 2, boleh dong. Ya kan? Rakyat mendapatkan langkah-langkah kepemimpinan yang terang dan konkret. Kalau hari nggak ada, saya, abang, dan semua orang yang hidup dalam tradisi kajian bernegara, kita sudah tahu perilaku-perilaku, bukan Indonesia, perilaku politik omon-omon yang Prabowo perkenalkan lewat kampanye itu bagus. Di mana hanya ngomong, fakta lapangan tidak. Ini sudah memberi gambaran bahwa 100 hari ini Bapak Prabowo Subianto kalah menghadapi Gibran. Karena saya tanya abang, kalau apa tujuan kompromi? Masing-masing punya visi misi. Enggak. Prabowo akan melanjutkan presiden berikutnya jadi incumbent, ya kan? Gibran juga demikian. Kan tujuan kompromi itu. Berarti cita-cita Pak Prabowo seperti yang kita bisa baca di bukunya tentang paradoks Indonesia itu tidak bisa terlaksana. Saya nggak mau baca buku itu. Itu Kenapa? copy paste, sudah pasti. Orang itu satu kalimat saja udah bisa dilihat dia konsisten enggak. Kita nggak usah baca Al-Quran, terlalu luar biasa dan agung dan indah, ilmunya sangat kaya. Cukup mengenal gaya kepemimpinan Rasul dengan satu kalimat, syahadat, salawat. Tapi itu diekspresikan sempurna oleh Nabi. Begini loh cara memimpin yang adil, begini loh cara jadi pemimpin yang jujur. Kalau modal-modal dengan background buku, gimmick-gimmick gabit udah nggak laku. Dia harus membuat buku baru, lembaran baru, mencetak sejarah. Berarti kita bicara di pasca 100 hari. Kita anggap ini gagal. Jokowi menang banyak, Gibran menang banyak. Karena Prabowo kalah dalam pengelolaan sistem bernegara untuk mengejar waktu. Efisiensi. Dikalahkan secara waktu. Nah, kita bicara pasca. Karena sudah kalah 100 hari, maka ke depan ini, pasca 100 hari ini, kalau benar dia mau melakukan reshuffle kabinet, jangan lagi tunggu, nanti 100 hari akan datang. Langsung. Dalam minggu-minggu ini evaluasi, mereka-mereka yang terlibat, diam saja terhadap masalah pagar laut itu, sudah bisa diidentifikasi, ini bajingan, ini pemeliharaan oligarki, copot usir mereka dari kabinet. Orang-orang itu terlihat wajahnya, namanya, perilakunya. Ada yang bertapa, ada yang pura-pura ngeles, ada yang mengalihkan ke lain. Sudah teridentifikasi bahwa di ruang kabinet Prabowo itu penyusupan besar-besaran. Mulai dari wapres yang disusupi lewat MK dan para menteri-menteri yang masuk dari lorong-lorong gelap untuk bertahan di sana mencari nafkah untuk kepentingan pribadi, menjaga kepentingan Jokowi, menjaga kepentingan oligarki dan lain-lain. Prabowo tahu itu. Bahasa rakyat usir mereka. Kami tidak mau dilayani. Orang mereka yang melanjutkan semangat kekerakusan, semangat pencurian, semangat merugikan negara yang sudah mereka praktekkan 10 tahun dan ingin dilanjutkan. Ya harus dihentikan, Bang.
Harus bicaranya revolusioner seperti ini. Karena waktu terbatas, waktu kecil, waktu sedikit. Oke. Berarti ini kan waktunya terbatas menurut Bung Faisal. Apakah kalau misalnya Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan, maka di tengah jalan dia semakin bisa ditelikung oleh Gibran? Itu yang saya mau bilang. Hari ini dengan melihat 100 hari pertarungan dari sisi waktu. Ya tadi saya bilang jangan sakit hati nih pendukung perubahan. Gibran Jokowi menang banyak ini. Maka dia harus mengambil tindakan-tindakan cepat. Bahasa orang-orang di lingkaran Prabowo yang mengatakan, oh enggak, kita harus bikin seperti makan bubur panas. Pelan-pelan menghadapi Jokowi dan lain-lain. Pelan-pelan menghadapi oligarki. Menurut saya ini bahasa orang-orang bodoh. Dia nggak mengerti soal negara. Negara itu yang berkuasa bukan Prabowo. Bukan Gibran. Yang berkuasa itu adalah waktu. Siapa yang mampu melakukan langkah-langkah yang cepat, maka dia akan disebut, ini the real presiden, ini the real pemimpin. Karena pertarungan dengan waktu. Nah kalau waktu ini terus diulur, maka kemudian tidak salah dong publik mengatakan, komposisi kabinet kompromi ini hanya menyiapkan pertarungan yang berkelanjutan di 2029. Dan ini bisa terjadi satu dinamika di mana rakyat juga bisa kecewa sama Prabowo dan mengatakan, ya udahlah kita ambil anak kecil ini aja. Mungkin orang-orang tua ini tidak mau insaf, tidak mau sadar, tidak mau sungguh-sungguh membuktikan janjinya. Maka anak kecil ini kita bisa perbaiki. Pikiran itu mulai dibangun oleh kelompok Gibran. Kalau kita lihat komposisi kompromi seperti ini. Jadi berarti karena adanya situasi ini, berarti itu nanti bisa lebih menguntungkan Gibran di 2029. Saya sebenarnya Bang, ini di tempat abang ini saya sengaja bicara meledak-meledak apa adanya. Karena sesudah saya nggak mau bicara, saya udah tahu ujungnya. Jadi ujungnya Gibran yang akan mengambil alih kekuasaan. Sangat besar. Jangan kita menganggap enteng. Nggak boleh dianggap enteng ini. Kalau mereka tidak punya basic studi sungguh-sungguh tentang geopolitik, Jokowi dan Gibran dianggap kecil. Tapi kalau mereka bisa membaca interaksi di hal-hal yang bersifat geopolitik, baru mereka sadar. Sebenarnya dua boneka ini tidak bisa dianggap enteng. Menunggu waktu aja. Nah, saya berharap Bapak Haji Prabowo Subianto dan kawan-kawan kami di lingkar Prabowo sekarang ini harus sudah salah pasang kancing, masih kancing pertama nih kan, buka lagi itu kancing, pasang lagi. Pastikan betul cek supaya kancing ke bawah, jangan salah lagi. Pertama, masalah PIK ini yang terlanjur muncul sebagai masalah yang paling krusial dan dinantikan oleh rakyat, maka saya berdoa Pak Prabowo segera punya hati yang lapang, ketulusan, keikhlasan untuk memenangkan rakyat melalui pendekatan instrumen negara. Bukan omong-omong, enggak. Segera perintahkan Yusril dan kawan-kawan bentuk satu tim kecil untuk merespon masalah skandal tanah di Indonesia. Namanya Satgas Pemberantasan Anti Mafia Tanah atau apalah, ya kan? Kemudian mencari orang-orang terbaik untuk masuk ke Satgas itu dan bekerja sesuai ketulusan Prabowo dan keinginan rakyat untuk menuntaskan masalah yang sudah hancur-hancuran ini dan cukup panjang waktunya. Kalau ini dilakukan, saya orang pertama mengatakan ada jalan perpisahan antara jahat dan baik. Ada keinginan yang positif dari pemerintahan ini untuk sungguh-sungguh melayani rakyat. Satu aja lembaga ini, tidak usah terlalu banyak. Kedua, copot itu Jaksa Agung, penyegaran lembaga kepolisian dengan kepemimpinan baru, evaluasi undang-undang KPK yang diintervensi oleh Jokowi, kemudian membentuk satu tim lagi pemerintah untuk mendorong DPR. Bagaimana bersinergi mendukung Prabowo secara kelembagaan yang kuat. Karena saya khawatir, jangan-jangan nanti ketika langkah-langkah tegas dia ambil oleh Prabowo, Jokowi atau NDG atau kelompok lain yang merasa terganggu dengan kebijakan yang pro rakyat ini, kemudian menggiring
partai politik yang sudah lama diternakin oleh oligarki membuat keonaran di DPR berhadapan dengan kebijakan Prabowo yang pro rakyat. Jadi banyak sebenarnya, waktu tidak cukup untuk bicara itu. Oke. Jadi di tempat abang ini, saya cuma usulkan, bentuk itu Satgas. Dengan tujuan tangkap semua kelompok yang dianggap terlibat. Batalkan semua surat-surat tanah yang merugikan rakyat. Panggil dan periksa Jokowi, karena videonya beredar, menjamin mau berapa banyak aja tanah akan dibagi-bagi kepada oligarki. Sikap kurang ajar itu harus dilucuti oleh Prabowo. Anda teman saya hormati Anda. Tapi dalam urusan tanah ini, Anda merugikan rakyat, Anda melecehkan kehormatan negara, Anda melucuti kedaulatan nasional kita. Kalau itu dilakukan, kita akan tepuk tangan. Dia benar-benar haji, dia benar-benar mantan Danjen Kopassus, dan wajib mendukung Prabowo untuk sukses 5 tahun akan datang. Tapi kalau nggak ada satu pun yang dibuat, dasar pujian kita apa? Berarti kalau begitu, Bung Faisal menganalisa bahwa sebenarnya persoalan PIK ini atau PSN ya, proyek strategis nasional itu muara terbesarnya ada di Jokowi ya? Sudah pasti. Jadi aktor utama. Jadi Jokowi yang harus dilucuti. Rakyat di level bawah, bukan jual asongan apa. Berpendapat sama dengan kita. Mereka lihat terang. Aktor itu Jokowi. Semua kerusakan ini kan semua orang sudah simpulkan. Ini salah kebijakan. Hanya terlanjur karena dia masukin anaknya. Kemudian mungkin di kabinet ini ada sesuatu yang memang lain, kebatinan aja. Perasaan, psikologi. Yang di antara Prabowo dengan kekuatan. Bagaimana Anda melihat bahwa sikap Prabowo yang biasa masih merelahkan dirinya datang menemui Jokowi, pada sebenarnya Jokowi sudah bukan presiden? Kalau saya berprasangka positif saja, saya anggap itu semacam tamasya politik aja. Semacam menghibur diri saja. Saya nggak peduli. Dia mau ketemu siapa nggak peduli. Jadi gini Bang, presiden itu mau ketemu Jokowi, mau tidur satu ranjang, mau jalan sama-sama, mau olahraga, mau makan, nggak penting lah untuk rakyat lah. Iya kan? Yang penting itu kebijakan. Karena kita hidup dalam bernegara, bukan hidup dalam drama-drama elit. Hidup bernegara itu rakyat menuntut. Kapan ini presiden memberikan kepastian soal masalah pagar laut, PIK dan lain-lain. Dan tanah-tanah di luar itu juga banyak kan? Kan permasalahan bukan cuma di PIK, ada di Rempang dan lain-lain sebagainya. Macam-macam. Jadi bentuk Satgas itu satu aja. Hei kawan-kawan kita di lingkar Prabowo Subianto, kalau nggak punya kepentingan dengan oligarki, keluar dari situ. Jangan sandra Pak Prabowo. Supaya dia bekerja dengan satu kebijakan kecil, kebijakan yang tidak perlu omon-omon. Oh, saya bilang nggak usah, satu aja. Jadi begitu pula dengan IKN. Bikin Satgas pemberantasan mafia tanah. Saya minta itu dulu. Kalau Pak Prabowo tidak melakukan itu, dia ngomong apapun saya anggap sama dengan Jokowi. Ini omong-omong aja, nggak penting. Oh manuver sana, manuver sini, gimmick ini, nggak penting. Dia harus keluar sifat jenderalnya, sifat ketua umum partai yang independen. Kan suaranya besar. Rakyat lebih besar suaranya, hati-hati Pak Prabowo. Suara besar itu diikuti dengan kebijakan konkret. Kalau enggak, ayam sayur 11-12. Saya berdoa dan memberi harapan itu. Ya saya nggak mau perlebar dulu. Rakyat ini marah soal masalah tanah di Rempang, di PIK, di seluruh wilayah. Segera buat itu Satgas. Presiden tidak buat itu Satgas, atau tim kecil bertindak sungguh-sungguh, ini kompromi yang sangat tidak beradab, penipuan politik yang sangat tidak terhormat, dan tidak ada ruang untuk ada harapan terhadap orang-orang yang sama-sama melakukan berarti kalau upgrade kebohongan. Berarti kalau Pak Prabowo tidak berhasil nih mengembalikan tanah-tanah rakyat yang ada di seluruh Republik ini, kita tidak bicara cuma di PIK ya, ada di Rempang dan lain sebagainya, tidak ada kebijakan. Itu masih jauh Bang, bikin Satgas dulu. Iya, maksudnya tidak ada kebijakan. Kan harus ada kebijakan. Kebijakan salah satunya misalnya membentuk Satgas. Kalau misalnya tidak ada kebijakan ke arah sana untuk memulihkan tanah-tanah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Kan tanah rakyat bukan cuma ada di PIK,
ada persoalan Rempang, Ya, ada kebijakan. persoalan Papua, ada persoalan di Jawa Timur, macam-macam. Apakah ini menandakan bahwa ternyata Jokowi masih mengendalikan 100%? Bukan lagi mengendalikan. Maka di awal tadi saya mengatakan, semua peluang yang tersedia tidak dilakukan, maka secara otomatis fakta yang berbicara. Jokowi, Gibran dan kelompoknya berhasil mengembala. Mereka yang menyebut diri sebagai pemimpin, presiden, menteri dan lain-lain. Dan itu yang tadi saya bilang juga, ini memalukan. Cuma begini juga. Tapi kalau saya pribadi saya nggak penting, Bang. Kita ini kan sudah tumbuh dan berkembang di dalam ruang demokrasi kita yang amburadul ini. Saya itu udah trauma. Melihat tukang tipu itu muncul dengan topeng-topengnya. Ya, saya nggak mau kasih harapan dulu. Oke. Saya mau kita bernegara dalam ketatanegaraan, bukan narasi. Oke. Jadi kita hentikan semua harapan narasi kosong itu, kita tuntut langkah-langkah Prabowo memenuhi janjinya. Oke, Bung Faisal, apa nih konkretnya yang harus dilakukan supaya Pak Prabowo bisa menghasilkan sesuatu yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat kita nih? Pertama, Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dengan harapan yang positif mendoakan kesehatan Pak Prabowo. Kedua, terus-menerus turun ke jalan mendukung Pak Prabowo mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah tanah. Konkret itu. Oke. Tangkap semua yang terlibat. Ketiga, Mengganti wakil presiden. karena sampah itu ada di depan meja presiden yang disebut wakil presiden hasil karbitan itu, maka sebenarnya agenda utama Prabowo itu bukan yang lain. Ini dulu, bersihkan kabinet dari Sampah-sampah. sampah-sampah oligarki, dinasti politik, Termasuk- tuyul-tuyul geng Solo, ya kan begitu kan? Sama menteri-menteri titipan. Itu pendapat publik rakyat, ya kan? Kan mereka bilang anak haram tuh. Kita perhalus saja ini sampah. Nah, kalau sampah ini bersih di ruang kabinet, maka rakyat yakin yang bekerja bukan komposisi gabungan orang jahat dan baik, bukan sampah dan minyak wangi, tapi ruang kabinet itu diisi oleh pendekar-pendekar, orang-orang organik, orang-orang otentik yang punya kemuliaan hati untuk membela rakyat. Jadi sederhananya, kenapa orang percaya kepada para nabi? Pertama yang dilakukan lingkungannya dulu. Bersih. Dia pribadi yang jujur, lingkungannya, teman-temannya baik, sahabat-sahabatnya orang baik. Orang yakin kepemimpinan Nabi mampu menjawab tantangan umat, rakyat. Dalam konteks Prabowo, mohon maaf, banyak sahabat-sahabatnya bermasalah. Lingkarannya bermasalah. Apakah mereka salah untuk selama? Tidak. Bisa ada semacam pertobatan. Karena diberi amanat untuk berkuasa, ya udah. Cara bertobat dengan masa lalu itu adalah meninggalkan tabiat rejim busuk masa lalu dan membuat jalan-jalan negara dengan kebijakan yang pro rakyat. Pasti kan kita senang sama Pak Prabowo. Jadi posisi saya ngomong sama abang, insya Allah 3 bulan lagi, 100 hari lagi, saya mau lihat lagi nih. Ini omon-omon apa jenderal benaran ini? Ya kan? 3 bulan. Jadi 3 bulan 100 hari kemarin saya simpulkan, setelah saya diam, saya mengamati, saya menyimpulkan Jokowi dan Gibran menang banyak dari sisi konsolidasi ruang peluang bernegara. Nah, tinggal 100 hari terakhir ini yang Prabowo bilang kasih waktu saya 3 bulan lagi, ya 6 bulan kita kasih kan. Nah, kalau 3 bulan akan datang masih omon-omon, mohon maaf, saya memperkirakan kemarahan rakyat terhadap Jokowi itu nggak ada apa-apanya. Karena rakyat itu sudah bertubi-tubi, ini bisa akumulasinya lebih fatal lagi. Bisa terjadi satu gelombang yang diikuti oleh dinamika geopolitik yang sekarang sudah terlihat. Bisa muncul sikap-sikap yang revolusioner. Nah, kita berharap tidak demikian. Pak Prabowo dan orang-orang dekatnya. Membela rakyat itu satu kelezatan, satu kebahagiaan. Berkompromi itu kemunafikan, sesuatu yang menggelisahkan. Keluar dari ruang yang gelisah, ruang kemunafikan, bersama rakyat. Karena pendukung utama bukan orang-orang yang di kabinet itu. Pada akhirnya nanti satu hari, yang mendukung Prabowo yang tulus itu adalah rakyat. Nah, untuk mendapatkan
penghormatan kerjasama itu, maka dia harus segera cepat. Kemuliaan ya. Nah, cepat membuat tindakan. Dan pembisik-pembisik yang bilang, ini pelan-pelan, nggak usah. Itu teknik oligarki, mengulur waktu, dan kemudian mereka akan melakukan konsolidasi untuk memperlemah kepemimpinan Prabowo. Saya senang kalau Pak Prabowo bertindak cepat, reaksi dan dukungan ini akan lebih kuat. Jangan takut. Luar biasa, netizen, apa yang disampaikan Bung Faisal. Mudah-mudahan menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran, dan mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo agar cepat mengambil langkah-langkah yang konkret yang bisa berpihak kepada rakyat kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.